easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah jaringan komputer akan mempresentasikan tugas ini. Di sini terdapat 4 anggota kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri, Azimatul Hanafia dengan NIM 202410101077, Azril Iza Rahman dengan NIM 202410101090, lanjut Bintang Fajrul Falah dengan NIM 172410101096, dan Tiara Dwi Melinda Isa dengan NIM 202410101132. Nah, di sini kita membuat skema topologi jaringan. Terdapat jaringan 2 router, 2 switch, 1 hub, dan 6 komputer atau PC. Media transmisi yang kita gunakan adalah kabel UTP, adalah salah satu jenis kabel jaringan yang menjadi media transmisi paling banyak, yang digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer lokal atau local area network. Dan alasannya karena harganya yang relatif murah, mudah dipasang, dan bisa diandalkan. Sesuai namanya, kabel ini terdiri dari kabel pasangan yang terpilih atau terbelit yang tidak dilengkapi pelindung. Fungsi lilitan ini adalah sebagai eliminasi terhadap induksi dan kebocoran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Oke, yang pertama proses menghubungkan router dengan router ini menggunakan media transmisi kabel cross. Kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Yang kedua, proses menghubungkan router dengan hub menggunakan media transmisi kabel strike. Kabel strike merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Fungsi kabel strike ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Yang ketiga, proses menghubungkan switch dengan hub menggunakan transmisi kabel cross, meskipun memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dalam proses pengolahan. Yang keempat, proses menghubungkan switch dengan switch menggunakan media transmisi kabel cross karena ini menghubungkan device yang sama. Yang kelima, proses menghubungkan switch dengan komputer atau PC menggunakan media transmisi kabel strike karena digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azril. Baik, selanjutnya adalah jenis kabel. Media transmisi yang digunakan adalah kabel UTP yang terdapat 2 jenis pemasangan kabel yang sering digunakan, yaitu strike kabel dan crossover kabel. Kabel strike adalah kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel strike digunakan untuk antara komputer dengan switch, yang kedua menghubungkan komputer dengan yang lain dengan LAN, yang ketiga menghubungkan router dengan LAN, yang keempat menghubungkan switch ke router, yang kelima menghubungkan hub ke router. Untuk susunan warna kabel strike, ujung satu dengan ujung lainnya sama. Urutannya seperti berikut. Yang pertama putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Selanjutnya adalah kabel cross. Kabel cross adalah kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung 2. Dan fungsi dari kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan 2 device yang sama. Kabel cross ini digunakan untuk yang pertama menghubungkan 2 buah komputer secara langsung. Yang kedua menghubungkan 2 buah switch, yang ketiga menghubungkan 2 buah hub, yang keempat menghubungkan switch dengan hub, yang kelima menghubungkan komputer dengan router. Warna kabel cross ujung pertama putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Warna kabel cross ujung kedua putih hijau hijau, putih orange, biru, putih biru orange, putih coklat, dan coklat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bintang. Apa itu router, switch, dan hub? Router adalah perangkat jaringan paling rumit dan pintar di antara ketiga perangkat jaringan lainnya.
Router bekerja di layer 3 pada OSI atau network layer. Router berbeda dengan switch dan hub. Ia bekerja dengan menggabungkan beberapa jaringan bersamaan dan memberi rute pada paket data atau routing. Router tergabung dengan beberapa jaringan, minimal 2 atau lebih. Biasanya 2 LAN atau WAN, atau 1 LAN dan jaringan ISP-nya. Penggunaan router yang lain adalah menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL atau Digital Subscriber Line atau yang lebih dikenal dengan DSL router. Secara umum, router ini berfungsi memblokir lalu lintas data yang ditransmisikan secara broadcast sehingga dapat mencegah adanya broadcast storm yang dapat menyebabkan melambatnya kinerja jaringan. Mirip seperti bridge, router juga memiliki fungsi untuk mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Selanjutnya yakni switch. Switch adalah perangkat yang dibuat untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh hub. Switch beroperasi pada layer kedua, kadang juga di layer ketiga atau lapisan jaringan dari OSI model. Switch bekerja dengan menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan LAN. Switch juga sudah disempurnakan sehingga bisa menyaring dan meneruskan paket data di antara komputer yang terhubung dalam satu LAN secara spesifik. Dengan kecerdasan tersebut, harga switch menjadi lebih tinggi daripada hub. Switch bisa mencatat alamat MAC atau Media Access Control dari suatu perangkat jaringan yang terhubung. Saat switch menerima data, switch mencatat alamat MAC pengirim dan mempelajari kemana data tersebut harus dikirim. Selain itu, switch bisa mencegah looping data, hanya berputar-putar pada pos switch ketika data yang diterima tidak diketahui tujuannya. Data yang diterima bisa diteruskan ke alamat tujuan. Caranya dengan memblok salah satu port yang terhubung dengan perangkat lainnya. Karena kepintarannya, switch dapat membuat komunikasi antar jaringan menjadi lebih efisien. Berbeda dengan hub, switch akan mengalokasikan bandwidth secara maksimal sehingga konektivitas pun semakin lancar dan stabil pada setiap port yang terkoneksi. Lalu selanjutnya perangkat hub. Hub adalah perangkat termurah dan paling sederhana dibandingkan switch dan router. Hub mengandalkan port untuk mengirimkan data. Hub adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai terminal. Hub beroperasi pada layer 1 atau physical layer pada model OSI. Secara fisik, hub dan switch tampak mirip. Namun secara logika, hub bekerja seperti bus. Cara kerja hub sangat sederhana. Jika satu port mengirimkan data, semua akan menerima data tersebut. Hub bekerja dengan cara menerima data melalui kabel yang tersambung. Karenanya, hub sering disebut yang paling tidak pintar di antara ketiganya dan tidak bisa digunakan untuk mengirimkan data rahasia. Setiap komputer yang terhubung dengan hub dimiliki satu broadcast domain yang sama dan bersifat hub duplex, sehingga data yang dikirimkan hub harus bergantian. Jika tidak bergantian, maka hub dapat mengalami collision atau tubrukan. Dari ketiga perangkat tersebut, tentu dapat ditentukan bahwa hub bekerja dengan model siaran. Di dalam hub, bandwidth dibagi rata ke masing-masing port. Hal ini membuat konektivitas bergantung dari penuh atau tidaknya pemakaian port. Semakin banyak yang memakai port, semakin lambat koneksinya. Sebaliknya, semakin sedikit pemakaian port, semakin lancar bandwidth-nya.